Halo teman-teman semua, kali ini saya ada teman nih, Yes. ya, namanya YCZ. Masih mengingat yang dulu ya. Jadi YCZ ini beberapa tahun yang lalu saya minta dia untuk tes kepribadian dan mendapatkan ENTP. Betul, itu Nah, kayaknya udah berkali-kali tuh Pak NTP. Iya, jadi udah bisa dibilang sudah confirm ya, Iya, sudah confirm lah, hampir pasti lah. Maksudnya pasti. Iya. Nah, karena sudah pasti, kamu bisa ceritain sedikit nggak? Kira-kira apa sih kelebihan dan mungkin kelemahan dari kepribadian ENTP ini dari perspektif Yesi? Oke, tapi sebelumnya mungkin ENTP itu kalau kita ngelihat dulu ya kayak gambaran besar dulu kali ya Pak ya. Ya. ENTP itu menurut saya tuh lebih visionaris, tapi sometimes itu pendebat. Pendebat Terkenal yang sebagai ulung. pendebat. Iya betul. Jadi bisa dan dia itu juga fleksibel dan dia juga lebih kayak empati sih kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan yang dari awal yang saya temuin pas saya masa-masa kecil gitu kan, ternyata saya itu bisa dibilang pas tes nih berkali-kali ENTP itu introvert sama extrovert saya itu nggak beda jauh, nggak beda dari 5%. Kayak misalkan perbandingannya 51, 49 kayak gitu. Oke. Nah, itu yang ngebuat pas waktu masa-masa kecil saya juga ada something wrong lah gitu ya. Bukan kehidupan yang mungkin dibilangnya nyaman, harmonis kayak gimana, sehingga saya lebih tertutup. Gitu dari dunia luar, terus ibaratnya kita nggak bisa disenggol lah Pak gitu, anaknya nggak bisa disenggol, sensitif kayak gitu. Tapi setelah lagi udah mulai tambah gede gitu kan, mulai banyak belajar dari orang-orang sekitar, dan ternyata ENTP itu saya lebih banyak belajar ke arah walaupun kita sangat fleksibel, ngomongnya juga kemungkinan banyak nih gitu kan. Cuman lebih belajar cara untuk skat gitu loh Pak. Kalau dulu misalkan kayak dari mulai merasa tertutup, terus habis itu belajar mulai belajar jadi pendebat gitu kan. Karena merasa mungkin dulunya masanya nggak enak nih, terus sekarang udah mulai bisa ngomong, saya mulai debat, mulai kritis, mulai ini, mulai itu gitu. Terus habis itu pas makin tambah gede lagi, saya malah belajar caranya kayak gimana sih supaya saya itu kalau ngomong itu timingnya pas, terus habis itu mulai kayak belajar mendengarkan, kayak mendengarkan orang ngomong sama ke feedback gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau dulu itu dia belum habis ngomong aja saya udah ngomong gitu kan. Tapi kalau misalkan Udah sekarang interupsi dulu. udah interupsi, permisi gitu saya mau ngomong dulu gitu kan. Tapi sekarang udah mendingan. Iya betul. Jadi kalau sekarang itu lebih kayak dengerin orang ngomong dulu, ada masalah apa dulu, problemnya apa, terus lebih ke solving karena kan saya thinking juga ya kebanyakan. Jadi kalau misalkan nerima sesuatu dari luar, kalau yang dulu itu langsung dengan gamblang langsung ngomong A B C D E menurut saya gitu kan karena posisi pendebatnya itu. Kalau sekarang lebih kayak oh ada problem, oke, diem dulu, mikir dulu. Mungkin pada saat itu tuh problemnya bikin kita emosi gitu kan Pak. Tapi saya lebih diem dulu, terus saya mikir, oke, baiknya gini, solusi ini A sama B begini, betternya yang mana? Udah kayak gitu. I see. Iya, jadi saya juga mau nanya juga nih tentang yang tadi kamu ngomongin ya, tentang gimana seorang ENTP kan memang ada unsur thinkingnya lumayan Betul. kuat. Ya, selain intuisi yang suka eksplorasi itu Betul. yang paling gede sih sebenarnya. Iya, iya. Cuman ada thinkingnya juga. Nah, kalau thinking itu di dunia ya masyarakat lah ya, di sosial, di keluarga itu, apalagi cewek gitu ya. Kalau misalnya cewek kan biasanya harus lemah lembut, berperasaan, itu biasanya tipe-tipe F itu lebih dianggap wajar dan cocok. betul. Tapi kamu sendiri kan tipenya thinking tuh, dan thinking itu seperti kamu bilang straight to the point. Terus Iya. kalau juga tidak segan untuk mendebat orang lain, dan Betul. itu kan sangat, kalau di masyarakat apalagi budaya timur gini kan mungkin ada kendala-kendala. Kamu mengalami masalah itu nggak? Kalau misalnya kamu pikirin pengalaman kamu pernah mengalami masalah itu, dan bagaimana juga kamu menghadapi di dunia kerja itu sebagai orang thinker itu, menurut kamu gimana? Ada plus minusnya nggak? Oke. Nah, Betul. Jadi kalau misalkan thinkingnya itu iya, ke thinking bawahnya sebagai saya wanita juga ya di Betul. dunia kerja. Nggak gampang juga. 80% Pak ternyata thinking saya. Ya, wah tinggi juga Tinggi, ya. iya. Jadi gimana kamu berhadapan dengan dunia kerja seperti itu? Bagaimana kamu meyakinkan? Betul. Ya, seru ya. itu. Iya, sebenarnya awal-awal tuh agak sulit Pak. Sulit ya. Kadang-kadang orang menganggap kamu mungkin jadi musuh atau gimana, Iya, pernah enggak. kayak gitu. Jadi kayak ngeblending ke orang lain itu sulit karena orang kebanyakan kalau di budaya timur itu kan sukanya banyak basa-basi. Betul. Ya kan. Ya. Nah, sedangkan Lebih kalau bebas. saya itu
kalau ngomong langsung straight to the point. Iya. Misalkan saya bilang bisa-bisa, enggak, jelek-jelek, bagus-bagus Iya, gitu. itu. Dan kadang-kadang misalkan kayak, Zi, ini aku bikin kayak gini, menurut kamu kayak gimana? Kalau saya bilang gini, kayak gini, kamu kurang berpengalaman, kamu lebih pengalaman di sini A, B, C, D, E. Tapi kalau di sini aku yakin kamu lebih bagus kayak gitu. Jadi sometimes mungkin orang bisa merasa shock lebih itu kayak kan orang yang belum kenal. Iya, itu belum gimana? kenal shock gitu Shock, kan. ya. Jadi awal-awal ketika aku ngomong sama satu orang, apalagi kalau itu akan jadi partner nih ke depannya gitu kan ya Pak. Lebih baik aku ngomong dari awal kayak gitu. Aku tuh orangnya sangat thinking dan aku orangnya juga straight to the point gitu loh kan gitu. Jadi pas awal-awal kalau misalkan kamu memang merasa aku straight to the point dan kamu memang nggak gitu tahan dengan kondisi seperti itu, better kita jangan jadi partner gitu. Aku ngomong dari tapi awal. Memang itu salah satu tips yang bagus untuk teman-teman yang thinkingnya tinggi, apalagi kita memberikan suatu kayak misalnya warning ya, kayak misalnya warning gue orangnya kayak gini nih, memang inilah jadi apa adanya. Betul. Jadi siap-siap dulu gitu ya, jangan shock gitu ya. Cuman bedanya sama yang dulu, kenapa saya merasa kesulitan karena dulu saya tidak paham cara berkomunikasi yang baik, sehingga pada saat saya langsung ngomong kayak gitu kesannya kok sombong banget gitu. Kok ini orang nggak bisa dipegang sekali gitu. Mulai usia berapa? Kira-kira usia berapa yang kamu menyadari mulai harus lebih sedikit tactful lah, memberikan warning pelan-pelan gitu? Saya mulai pelan-pelan itu dari umur sekitar 23-an ke atas sebenarnya Pak, 23 ke atas. Kenapa? Karena waktu pas at the time itu saya punya temen itu kan banyak kan yang feeling banget nih. Apalagi kayak beda jauh gitu wanita, sama saya gitu kan. Udah introvert mereka feeling gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh saya suka bingung. Misalkan contoh ya Pak, hal simple nih. Cewek-cewek itu kalau misalkan kita misalkan datang telat nih, dia udah nungguin gitu. Kita datang telat. Terus sometimes dia langsung kayak gitu Pak. Langsung gak senang. Dia langsung kayak nggak mau gitu, terus nggak seneng gitu sama kita. Terus sebagai saya yang orangnya lebih kayak saya posesif juga, saya thinking juga, saya kayak cuman ya udah datang telat, sorry, udah selesai gitu, dan udah nggak kenapa-napa kan, kayak gitu. Nah tapi saya nggak memikirkan bahwa hal itu jadi trouble ke depannya gitu. Jadi kayak yang dia kayak bilang, kenapa sih lu datangnya telat gitu, kayak gitu. Tapi kalau saya tipikal yang kayak ya udah telat, gue udah minta maaf kan, dan dia udah bilang iya, berarti kita udah gak ada masalah gitu. Itu yang buat saya ketemu sama orang feeling itu awal-awal itu nggak ngeblend gitu. Sama kalau misalkan sama-sama thinking, jatuhnya itu malah jadi kita sama-sama debat. Gitu. Tadi kamu ada bilang tentang kamu tuh kadang-kadang merasa diri kamu tuh introverted ya. Kadang-kadang kamu declare diri sendiri itu ambivert. Seorang ambivert itu maksudnya bisa introvert, bisa extrovert. Nah, yang pertanyaan saya adalah kapan sih sebenarnya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kapan kamu merasa introvertnya saat seperti apa, mungkin extrovertnya seperti apa gitu? Kalau introvert saya rasa lebih ke problem solving. Saya butuh waktu untuk sendiri untuk mikir solusinya di mana gitu. Jadi sometimes kayak saya butuh ruang sendiri lah gitu untuk berpikir dulu. Ini masalah nih. Jadi kita harus begini dulu, terus kita kesini gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak sometimes kayak kita butuh gini Pak. Kita 8 jam nih udah kerja nih, ketemu dengan orang yang sama. Pulang rumah kita ketemu orang rumah lagi kayak gitu. Nah, kayak kita tuh butuh tempat sembunyi sendiri gitu Pak. Jadi butuh ruang minimal kayak 1-2 jam itu untuk me time gitu. Untuk kita berpikir, untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang orang tuh nggak sentuh kita, orang nggak lihat kita gitu. Iya, jadi ada satu sisi dari ENTP di mana dia ada extrovertnya, tapi juga introvertnya juga membutuhkan. Jadi tapi overallnya tetap extrovert, cuman makanya jangan salah paham bahwa extrovert juga ada sisi introvert juga ada sisi extrovertnya. Terus pertanyaan terakhir nih ya, kita udah bahas cukup banyak dari karena ENTP itu ngomongnya cepat gitu ya. Jadi di dalam dunia kerja misalnya, dan Yesi itu termasuk wanita karir yang kerjanya tuh banyak ada usaha sendiri juga, independent woman ya istilahnya. Nah jadi peran apa yang kamu paling suka di suatu perusahaan? Apakah misalnya mengerjakan sesuatu yang rutin seperti mungkin data, urusan apalah administrasi, atau kamu lebih seorang
pendobrak ya, misalnya kamu mencari ide supaya lebih bagus, atau peran apa yang kamu merasa paling cocok nih di industri kerjaan baik kantoran maupun di dalam usaha. Kamu paling senangnya sebagai ENTP itu lebih senang yang model kayak gimana tuh? Iya. Kerjaan yang kayak gimana? Kalau misalkan ENTP sendiri sebenarnya kalau pribadi Pak, nggak ada feel yang kayak saya harus menjadi seperti ini, saya harus begini begitu, enggak gitu. Tapi saya lebih ke arah pengen cobain berbagai hal yang saya nggak pernah. Misalkan di satu tempat gitu ya, di satu tempat saya berperan sebagai produk spesialis, tapi di tempat lain saya nggak mau berperan sebagai itu, tapi saya pengennya bidang yang lain, konten gitu misalkan gitu. Nah atau mungkin kalau dalam sisi pekerjaan saya yang sekarang, ketika saya kan kebetulan saya mimpin sesuatu divisi gitu kan, nah divisinya itu beragam. Nah saya sukanya adalah saya memanage, ada divisi kreatif, ada divisi online, ada divisi offline, ada divisi HR kayak gitu. Nah itu saya ngambil andil di dalam semuanya itu Pak gitu. Ngambil andilnya gimana? Memang tidak langsung yang kayak saya ngatur mereka A B C D sampai Z gitu, enggak. Tapi saya lebih kayak bantu mereka, kan posisi leadership itu sebenarnya di bawah gitu Pak. Jadi untuk ngebantu ngangkat mereka ke atas gitu kan. Jadi memang kita harus di belakang duluan gitu. Nah sebagai backingnya mereka, saya ngelihat dulu, ini mereka lagi butuh bantuan support di bagian ini, saya masuk gitu. Ketika mereka udah nggak ada butuh support atau mungkin mereka udah bisa jalanin sendiri, saya lost dulu, kayak gitu sih Pak. Gitu. Jadi kamu pada dasarnya mengamati dulu. sistemnya, terus melihat apa yang kurang. Kalau yang kurang mungkin kamu bisa kritik atau kasih masukan. Dan kalau misalnya everything goes well, misalnya lancar, kamu biasanya kasih otonomi. Kamu nggak misalnya ngintip-ngintip mereka kerja apa terus suruh mereka micromanage. Jadi memang gitu, karena bukan gaya kamu. Bukan gaya saya, karena memang basically dari awal itu sistem kan saya yang bikin gitu. Sistemnya saya bikin, mereka harus flow-nya seperti ini. Nah, tapi mereka bisa adding points juga ke saya gitu. Jadi kayak bisa kasih feedback ke saya. Zi kayaknya baiknya begini deh. Iya gitu, karena saya juga tipikal yang thinking, saya nggak ada perasaan kayak kok kamu kasih tahu saya gitu, padahal kan saya yang mimpin kamu gitu. Saya nggak ada kayak gitu Pak. Tapi saya lebih kayak bagus tuh poinnya, kita bisa adding points diskusi. Iya, jadi pertanyaan terakhir, apa tips kamu terhadap ENTP yang muda nih? Kamu pikirin kamu waktu usia 20 tahun yang belum terlalu dewasa, apa kamu bisa kasih mereka, atau kamu lihat generasi yang mungkin sekarang baru lulus, apa yang kamu lihat dari mereka dan mungkin apa yang kamu bisa kasih, terutama ya khususnya mungkin ENTP yang baru nih ya. Tapi apa yang kalau untuk saya kasih saran, kayaknya kalau dari saya, sisi saya tuh belum merasa tepat karena saya juga belum ada pengalaman yang banyak, masih berproses gitu kan. Tapi kalau dikatakan apa yang pengen saya katakan pada saya waktu umur 20-an gitu ya, gitu. Saya pengen diem, dengerin dulu, amatin dulu, baru ngomong cari solvingnya. Saya pengen kayak gitu Pak gitu. Jadi daripada terlalu banyak langsung begini gegabah gitu kan, kerjanya jadi malah ini nggak beres gitu. Jadi mending kayak satu-satu, sabar, pelan, amati, terus lihat dulu nih kondisinya seperti apa, sampai di mana tahapnya, baru bikin flow lagi ke depannya. Gitu sih. Jadi intinya 20 tahun kita mengembangkan sisi introvertnya dulu nih, mikirin, mengamati dulu, baru nanti kalau perlu baru pakai intuisi untuk mengatasi masalah, termasuk thinkingnya. Jadi pakai intuisi dan thinking untuk mengalami masalah. Untungnya saya fleksibel, jadinya santai aja gitu. Thank you banget Yesi udah mengisi channel Belajar Kepribadian ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight ya dari A Day of Life. Day of Life. Boleh banget Day of Life. ENTP ya, di usia 20-an masih tenaganya masih powerful gas banget. Sekarang gas. Oke, thank you banget dan sampai jumpa lagi di video yang lain ya. Bye bye. Mudah-mudahan join lagi ya. Bye.